你这带的什么路啊？上次为什么就没遇到这种事？是不是你带的路有问题啊？我带的路没问题，但你们应该知道，这荒野上已经越来越诡异了。我不清楚你们为什么要去径山，但我劝你们，不想死的话，现在最好马上返回113避雷。Halo, bersama saya di Donghua Anime Official. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah anime Donghua The First Order episode 7 mendatang. Di episode sebelumnya, satu tentara pun telah tewas saat hendak menaiki mobil. Melihat kejadian itu, Liu Bu tercengang, ia lantas menyalahkan Xiao Su. Ia menganggap Xiao Su mengambil jalan yang salah. Xiao Su pun menjawab bahwa jalan yang ia ambil tidaklah salah. Hutan belantara ini sangat aneh, bahkan ia tidak tahu bahaya seperti apa yang ada di sini. Xiao Su pun menyarankan, jika kalian benar-benar tidak ingin kehilangan nyawa, maka hal terbaik sekarang adalah kembali ke benteng 113. Su Xiansu pun berkata, tidak. Kali ini dia telah menerima perintah dari atasan. Jika tidak menyelesaikan tugas maka tidak akan bisa kembali. Ren Xiaosu heran tugas apakah yang diberikan kepada Su Xiansu sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Xiaosu berpikir pasti ada alasan lain. Setelah Xiaosu berjalan ke tubuh Su Xia, dia melihat ada bekas jarum di leher tentara itu. Itu adalah lebah kuda. Setelahnya ia menarik jarum lebah itu dengan tenang, karena dia tidak ingin orang lain tahu bagaimana Su Xia yang meninggal. Suasana dalam tim pun semakin aneh, mereka telah merasakan takut kepada hutan belantara ini. Ren Xiaosu tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang baik, dia tidak diwajibkan untuk memberitahu semua orang tentang segalanya. Itu adalah hal yang paling penting untuk bertahan hidup sendiri. Setelahnya Xiaosu merasa lega karena yang menyerang Su Xia bukanlah spesies yang misterius. Sekarang, menurut kesimpulan Ren Xiaosu, mungkin tawon itu tinggal di mobil pickup, dan gerakan Su Xia yang naik ke mobil membuatnya disengat tawon. Dia hanya tidak berharap sengatan lebah menjadi begitu mematikan. Mungkin itu racun lebah, sepertinya hutan belantara ini semakin berbahaya. Bayangan kematian menyelimuti seluruh tim dan hal yang paling santai dalam hal ini adalah Ren Xiaosu sendiri. Selanjutnya, Su Xiansu melihat apakah yang terjadi pada Su Xia, tapi dia hanya melihat sebuah titik merah di leher Su Xia. Hanya Ren Xiaosu yang tahu bahwa Su Xia sebenarnya hanya diracuni oleh tawon yang telah berevolusi di hutan belantara ini. Seseorang pun berkata, apa yang harus kita lakukan pada mayat Su Xia? Liu Bu atau Liu Min berencana membuang tubuh Su Xia di sini, namun Luo Xinyu berkata, letakkan dia di truk pickup, tinggalkan dulu di sana, dan pergi ke tempat yang tepat untuk menguburkannya. Mendengar hal itu Liu Bu pun bertanya, apakah kita akan kembali? Xu Xian pun menjawab, tidak. Sepertinya si brengsek Liu ini udah sangat ketakutan ya guys. Ketika Liu Bu melihat bahwa dia tidak dapat kembali, ia pun menyuruh Xiaosu untuk naik ke belakang mobil pickup. Ren Xiaosu tidak punya masalah, pasalnya dia tidak makan biskuit selama lebih dari 1 hari. Dia masih merindukannya. Orang-orang di penghalang terpesona oleh hidup dan mati. Tetapi Ren Xiaosu hanya menghormati hidup dan mati. Setelah itu tim memulai kembali perjalanannya. Dalam perjalanan Xiaosu iseng, pasalnya dia berbicara dengan mayat Su Xia. Orang-orang yang mendengarnya merasa merinding, mereka berpikir apakah Ren Xiaosu gila. Malam hari pun tiba, tim tidak menemukan tempat yang cocok untuk berkemah. Mereka hampir tidak bisa menemukan ruang terbuka yang kecil, ditambah lagi semua orang tidak memiliki mood yang baik untuk hari ini. Yang ada, hanya kesunyian, di malam hari. Keesokan paginya, semua orang bangun, mereka semua bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi, tiba-tiba, seorang prajurit pasukan swasta berteriak, di mana tubuh Su Xia. Semuanya pun berjalan menuju mobil, dan melihat bahwa mayat Su Xia telah hilang. Kali ini, bahkan kulit kepala Ren Xiaosu mati rasa. Pasalnya bagaimana bisa, mayat yang memiliki berat 140-180 kilo itu, hilang di dalam mobil. Ia berpikir, makhluk seperti apa yang melakukannya. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba teringat akan tulang-tulang ikan, dan ikan-ikan yang telah hilang sebelumnya. Tampaknya telah menghilang juga, tidak ada jejak.
Dia menduga itu adalah semut, tapi kali ini yang terjadi pada Xu Xia pastilah bukan semut. Ren Xiaosu pun bingung akan hal ini. Bocah FF rank Epic Liu pun gemetar ketakutan dan langsung mengajak Xu Xiansu untuk kembali. Xu Xian yang tidak ingin kembali pun langsung mengancam dengan pistolnya kepada Liu Bu. Liu Bu yang melihat tidak ada harapan untuk kembali hampir menangis dan kencing di celana kayak kalian tadi malam. Nih orang enak dipanggil Liu Bu atau Liu Min, atau bocah FF rank Epic guys. Silahkan tulis pendapat kalian. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Semua orang sekarang menutup jendela, karena takut sesuatu yang najis akan tiba-tiba masuk dan membunuh semua orang. Hanya Ren Xiaosu yang berada di belakang mobil. Ia berpikir dengan kekuatan pihak lain, sangat mungkin untuk menyebabkan korban yang sangat serius ke seluruh kamp di tengah malam. Ada yang salah dengan ini. Ketika Ren Xiaosu berpikir tentang spekulasi yang mungkin membuatnya takut, ia akan makan biskuit dan menekannya. Faktanya, Ren Xiaosu tidak aman duduk di dalam mobil seperti ini. Sebaliknya, ia sekarang dalam kondisi fisik yang baik. Ia memiliki visi yang luas dalam truk pickup. Begitu ia dalam bahaya, ia dapat menemukan jalan keluar dan tindakan pencegahan di tempat pertama. Di sisi lain bocah Liu terus membujuk Xu Xiansu untuk kembali. Hanya saja, Xu Xiansu tidak terlalu menanggapinya. Tampaknya Xu Xiansu dan Wang Chong yang kemarin, sama-sama memiliki motif rahasia ya guys. Siang hari pun tiba, tim beristirahat sejenak di tempat yang disebut dinding batu berwarna. Ren Xiaosu duduk di samping dan berkata, ada beberapa gunung berapi di pegunungan di depan mereka, dan mereka bukan gunung berapi mati, dan gerakan internal sangat sering terjadi. Banyak orang dalam tim belum pernah ke sini, jadi mereka sedikit terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa gunung berapi harus menjadi hal yang sangat jauh dari semua orang, mereka tidak berharap ada beberapa gunung di sini. Mendengar hal itu Xu Xiansu bertanya-tanya pada dirinya. Kenapa pasukan pendahulu tidak memetakan pegunungan ini? Bahkan tidak ada peta akurat dari semua hambatan utama. Di lain sisi bocah Liu membagikan makanan kepada yang lain. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara siulan. Di utara, suaranya sangat aneh. Semua pasukan swasta pun mengangkat senjata agar sejajar dengan jalan utara. Nah sampai sini dulu ya guys, bagaimana kelanjutannya ya, dan suara siulan aneh, apakah itu? Itulah spoiler, The First Order episode 7, part 1. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi.